Di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau bahkan keluarga beliau yang berperan dalam hijrah. Berperan dalam hijrah Nabi. Saya jelaskan sekarang ya, biar detail ya. Baik, perhatikan. Yang menyiapkan ontanya, yang menyiapkan kita bicara dulu Abu Bakar. Abu Bakar. Apa fungsi Abu Bakar dalam hijrah? Fungsinya menyiapkan onta Nabi. Yang kasih makan unta Nabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa lagi? Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi dalam goa. Dalam goa dari Jabal Thawr, ya, yang kalau kita umrah kita selalu kunjungi ke sana. Kemudian yang menemani Nabi dalam hijrah. Dalam perjalanan maut. Perjalanan maut ya, ke Mekah. Ketika itu orang-orang musyrikin Arab membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Nabi hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Sayembara orang semua, orang sampai kejar-kejar Abu Bakar dan Nabi. Ingin dapat mati atau hidup. Ini peran Abu Bakar dalam hijrah. Taib. Perannya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah ini adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Tadi kita sebutkan Abu Bakar membebaskan beberapa budak, di antaranya Bilal, di antaranya Amir bin Fuhairah. Apa fungsi dia? Dia menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing untuk menutup jejak Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar kan pergi ke goa dulu sebelum pergi ke Mekah. Jejak-jejaknya ditutupi dengan kambing-kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian fungsinya Abdullah bin Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar tadi kita sudah sebutkan. Anaknya Abu Bakar, ya. Apa fungsinya? Dia siang hari di Mekah, malam hari di goa. Di goa. Apa fungsinya? Sebagai mata-mata dari Nabi. Informan, pergi ke Mekah, lihat kondisi bagaimana Abu Jahal, abu-abu yang lainnya, bagaimana kondisi mereka, Abu Lahab. Apakah sudah saatnya Nabi meninggalkan goa? Nabi benar-benar persiapan ketika hijrah. Yang membantu siapa? Anaknya Abu Bakar. Taib. Yang mengikat makanan. Yang menyiapkan makanan. Ada siapa? Aisyah dan Asma bintu Abi Bakar. Yang mengikat makanan, kalau makanan mereka taruh dalam semacam tempat dari kulit perlu diikat, adalah Asma binti Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar yang disebut dengan Zatu Nitaqain. Apa sih Zatu Nitaqain ini? Nitaq itu adalah semacam sabuk yang dipakai oleh orang-orang Arab dahulu. Kalau mereka ingin menyingsingkan rok mereka supaya kerjanya kencang, mereka angkat rok terus diikat. Nitaq. Ini nitaq dilepas oleh Asma binti Abi Bakar. Untuk apa? Untuk ngikat makanan Nabi. Ketika makanannya dua ikatan, dia gunting nitaq tadi, kemudian untuk ikat dua-duanya. Gara-gara itu dia diberi gelar dengan Dzatun Nitaqain. Kelihatannya pekerjaan sepele, hanya ngikat makanan. Kita juga bisa, kalau saya di sini juga bisa ikat. Tapi jangan dianggap sepele. Bagi sejarah Islam, kita ini bisa sampai sekarang berasal Islam diantaranya karena peristiwa hijrah ini. Sehingga Asma yang sekedar ngikat itu diberi gelar sebagai penghormatan kepada Asma binti Abi Bakar hanya gara-gara ngikat makanan Nabi. Luar biasa. Bagaimana lagi Abu Bakar yang menemani dalam perjalanan maut? Ini yang ngikat saja diberi gelar Dzatun Nitaqain. Sampai para sahabat menggelari Asma Dzatun Nitaqain sebagai bentuk penghormatan. Dia punya jasa atas hijrahnya Nabi SAW berdiri negara Islam di kota Madinah. Jasanya meskipun hanya sekedar mengikat makanan. Nah, perhatikan di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua hijrah kaitannya dengan keluarga Abu Bakar.
Semuanya. Yang nemani, yang ini semuanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Biar kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya di antara keistimewaan Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, menemani dalam goa. Ya, Allah berfirman, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar." Dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ya, ketika Nabi SAW dalam goa bersama Abu Bakar, rupanya orang kafir mendapati jejak sampai mereka naik di atas mulut goa, rupanya goa itu turun ke bawah. Orang kafir sudah di atas. Jadi goa itu mulutnya ke bawah gini, mereka sudah di atas. Sampai Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar lihat kaki mereka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau anna ahadahum nazara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melirik ke bawah aja kita sudah kelihatan. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang? Kita berdua. Allah yang ketiga di antara kita. Pasti selamat. Jangan khawatir. La tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Allah abadikan dalam Al-Quran, "Tsaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Kata Allah, tatkala orang kedua berkata kepada kawannya, yaitu Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Idh yaqul li sahibihi," tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, Allah menamakan Abu Bakarlah sahabat Nabi. La tahzan. Jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan yang menemani hanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika itu.